Halo guys, kembali lagi bersama gua Angler Mania. Di video kali ini gua mau ngebahas salah satu ikan yang sering diremehin sama para pemancing. Bahkan, masih banyak banget yang belum tahu kalau ikan ini sebenarnya gampang dipancing dan punya tarikan yang bikin ketagihan. Kalau kalian sering mancing di muara atau pinggir pantai terus sering boncos, mungkin selama ini kalian salah target. Padahal ada satu ikan yang populasinya cukup banyak, gampang dicari, dan kalau kena strike sensasinya gak kalah seru sama ikan-ikan predator lainnya. Penasaran ikan apa itu? Yap, ikan yang akan kita bahas hari ini adalah ikan kaca. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis karena di video kali ini gua bakal bahas habitatnya, waktu terbaik mancing, umpan favorit, rangkaian yang gua pakai, sampai tips supaya kalian bisa strike berkali-kali. Kalau dilihat sekilas, ikan kaca memang punya bentuk yang unik. Tubuhnya ramping dan sebagian badannya terlihat transparan sehingga organ di dalam tubuhnya sedikit terlihat. Karena bentuknya itu, banyak orang yang menganggap ikan ini mirip baby giant trevally. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, jangan pernah meremehkan kekuatan ikan ini. Begitu menyambar umpan, apalagi kalau menggunakan peralatan ringan, tarikan pertamanya benar-benar bikin joran melengkung. Justru sensasi inilah yang bikin banyak pemancing ketagihan memburu ikan kaca. Lalu habitat ikan kaca ada di mana? Ikan kaca paling banyak ditemukan di daerah muara yang langsung berhubungan dengan laut. Selain itu, ikan ini juga sering berada di sekitar pantai berbatu, dermaga, pemecah ombak, dan kawasan pesisir yang airnya masih bersih. Kalau kalian tinggal di wilayah pantai selatan Pulau Jawa, peluang bertemu ikan ini cukup besar. Di banyak muara yang memiliki dasar batu atau campuran pasir dan karang, ikan kaca sering bergerombol mencari makan. Biasanya mereka berenang mengikuti arus sambil berburu cacing, udang kecil, plankton, dan hewan-hewan kecil lainnya yang terbawa air. Makanya, kalau kalian menemukan muara yang banyak bebatuan dan arusnya tidak terlalu deras, jangan langsung pindah spot. Coba perhatikan permukaan air. Kalau terlihat gerakan ikan kecil bergerombol, besar kemungkinan di bawahnya ada ikan kaca yang sedang mencari makan. Sekarang kita bahas peralatan yang gua pakai. Sebenarnya memancing ikan kaca gak perlu alat yang mahal. Justru semakin ringan peralatannya, sensasi strike akan semakin terasa. Rangkaian yang biasa gua gunakan sangat sederhana. Mulai dari pelampung, kemudian timah kecil, lalu langsung disambung ke mata kail. Kenapa pakai pelampung? Karena umpan bisa melayang alami mengikuti arus sehingga lebih mudah dilihat ikan. Untuk ukuran senar, gua lebih suka memakai senar diameter 0,10 mm. Selain lebih halus, ikan juga tidak mudah curiga. Kalau kalian ingin lebih aman, boleh memakai ukuran 0,12 atau 0,14. Tapi kalau benar-benar ingin menikmati sensasi tarikannya, senar 0,10 sudah sangat mantap. Sedangkan untuk mata kail, gua biasanya menggunakan ukuran nomor 3 sampai nomor 5. Ukuran itu sudah pas untuk mulut ikan kaca dan tetap kuat ketika ikan melakukan perlawanan. Nah, sekarang kita masuk ke waktu makan favorit ikan kaca. Ini bagian yang paling penting. Banyak pemancing datang ke spot kapan saja, tanpa memperhatikan kondisi air. Akibatnya, pulang dengan tangan kosong. Padahal ikan kaca mempunyai jam makan yang cukup jelas. Menurut pengalaman gua, ikan ini sangat aktif ketika air laut mulai pasang dan ketika air mulai surut. Di dua kondisi itu, banyak makanan alami hanyut mengikuti arus sehingga ikan kaca langsung bergerombol mencari makan. Kalau kalian datang tepat di waktu tersebut, peluang strike akan jauh lebih besar dibanding memancing saat air benar-benar diam. Selain memperhatikan pasang surut, jam juga sangat berpengaruh.
Waktu terbaik menurut pengalaman gua adalah sekitar jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Di jam-jam itu, tuh cahaya matahari cukup terang dan ikan kaca terlihat lebih aktif bergerak. Kalau kondisi air sedang bagus, arus pas, cuaca cerah, dan spot memang banyak ikannya, bukan tidak mungkin kalian bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan ekor dalam satu hari. Makanya banyak pemancing yang sengaja datang sejak pagi, lalu fokus sampai sore. Lalu bagaimana dengan umpannya? Nah, ini yang enaknya. Ikan kaca bukan ikan yang pilih-pilih makanan. Umpan favoritnya cukup mudah ditemukan. Yang pertama adalah cacing tanah. Walaupun sederhana, cacing tanah terbukti sangat ampuh. Yang kedua adalah cacing laut. Kalau kalian mancing di daerah pantai, cacing laut biasanya menjadi umpan paling efektif karena memang merupakan makanan alami ikan di habitatnya. Kemudian yang ketiga adalah cacing merah. Umpan ini juga sering menghasilkan strike berturut-turut. Yang penting, pasang umpan secukupnya. Jangan terlalu besar karena mulut ikan kaca tidak terlalu lebar. Kalau umpannya terlalu panjang, kadang ikan hanya menggigit ujungnya saja tanpa mengenai mata kail. Kalau menurut gua pribadi, cara paling seru memancing ikan kaca adalah menggunakan tegek. Kenapa tegek? Karena setiap getaran dari ikan akan langsung terasa di tangan. Begitu pelampung bergerak sedikit, jantung langsung berdebar menunggu strike. Saat ikan menyambar dan berusaha kabur mengikuti arus, sensasinya benar-benar berbeda dibanding menggunakan joran biasa. Walaupun ukuran ikannya tidak sebesar gigaton atau kakap, menggunakan peralatan ringan membuat setiap strike terasa sangat menyenangkan. Inilah alasan kenapa banyak pemancing tradisional masih memilih menggunakan tegek ketika berburu ikan kaca. Buat kalian yang sering boncos, mungkin sudah saatnya mencoba target ikan yang berbeda. Jangan selalu memaksakan mengejar ikan besar. Kadang justru ikan-ikan seperti ikan kaca bisa memberikan pengalaman memancing yang jauh lebih seru. Selain populasinya cukup banyak, ikan ini juga mencari makan sehingga peluang strike lebih tinggi. Yang penting kalian memilih spot yang tepat, datang di jam makan yang sesuai, menggunakan umpan yang disukai, dan memakai rangkaian yang sederhana. Percaya deh, peluang kalian untuk membawa pulang hasil tangkapan akan jauh lebih besar. Semoga informasi di video kali ini bisa membantu teman-teman semua supaya lebih mudah menentukan target ikan saat memancing. Kalau kalian punya pengalaman mancing ikan kaca atau punya spot andalan, tuliskan di kolom komentar. Biar kita bisa saling berbagi pengalaman sesama angler. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru seputar dunia laut, teknik mancing, umpan, serta berbagai jenis ikan yang menarik untuk dibahas. Saya pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam strike, dan salam satu joran dari Angler Mania.